Kalau merasa sakit tidak enak badan, dosisnya dijadikan 2 kali lipat. Yang 25 tahun jadi 2, kalau yang kita jadi 4, ya 2 kali 2, dijadikan 2. Kalau yang sudah terinfeksi virus, kebetulan saya lagi ngerawat di sini terinfeksi virus, minumnya 8, ya sehari 8 soft gel. Ya, kita butuh dosisnya sampai 50.000, saya ngasihnya 40.000 kalau 8. Ya. Yang tentang itu dibahas nanti, ya sudah dijelaskan. Jadi intisarinya imprint itu dikasih frekuensi, ya, dikasih frekuensinya di dalam suplemennya. Supaya bisa dibedakan, suplemennya sudah dikasih frekuensi, kita tambahin imprint. Jadi diimprint lagi di atas stiker hologram. Jadi stikernya sendiri ada imprintnya. Iya, stikernya juga ada imprintnya, sesuai dengan suplemennya. Jadi kalau ditanya, berarti stiker hologram itu semacam kayak CD gitu ya? Iya, itu cuma kaset. Tinggal lagunya, mau lagu apa itu imprintnya, mau kita isi apa. Kalau vitamin D3 tadi kita isi dengan antivirus, kita isi dengan untuk bicara. Tapi kalau untuk enzim kita isinya lain. Kita kasih tambahan untuk mencerna gluten. Dan ini nanti baru ada sekitar tanggal 18. Karena saat ini kita sedang menunggu kiriman stiker hologram. Ya, stiker hologramnya sedang habis, kita sedang pesan, belum datang. Jadi lagi beli kaset kosongnya belum datang. Terus tadi saya sudah ngomong ke beberapa orang, boleh nggak kalau kita pakainya kaset yang lain untuk sementara? Boleh dokter, yang penting anak saya nggak sampai kehabisan suplemen. Ya sudah, kalau gitu besok saya pesankan stiker hologram yang lain, yang kosong yang nanti kita isi. Jadi nanti jangan bingung ya, kalau di periode transisi ini stikernya beda. Stiker itu hanya kaset. Ya, yang penting lagunya, ya, lagunya sama, ya, sesuai dengan yang ada di suplemen. Dan itu umurnya 2 bulan. Yang sudah nempel, dilepas nggak ada gunanya, ya, karena sudah hilang. Jadi gunanya stiker hologram tadi untuk memproteksi yang di dalam biar nggak rusak, ya, cuman tambahan energi. Kayak misalnya kalau perang dikasih rompi anti peluru gitu ya, biar nggak gampang rusak, nggak gampang ini ya, itu kurang lebih gitulah ya, dikasih jaket pengaman gitu ceritanya ya. Jadi intisarinya yang saya mau cerita, stiker hologram itu cuman kaset, bisa diisi macam-macam. Ya, jadi kalau kemarin sempat baca di WhatsApp grup suplemen ya, ada testimoni dari adik ipar saya. Adik ipar saya itu pastor. Pastor itu pemuka agama ya. Romo dari orang yang beragama Katolik ya. Itu adik ipar saya ya. Kemarin adik ipar saya itu belajar ya, studi bahwa untuk mengalahkan si COVID ya, dia pakai obat cacing. Penelitiannya ada Bapak Ibu, ya nanti kalau Bapak Ibu minta saya kasih atau saya pindahkan ke Fight COVID ya. Saya kebetulan punya Telegram Fight COVID ya, karena saya juga kepingin melawan dia ya. Itu ada di sana, ya. Dia kasih obat cacing dan ternyata sembuh. Dan dia kasih juga ibu mertua saya. Ibu mertua saya kan berarti maminya dia. Dan saya kurang setuju gitu. Kenapa orang enggak cacingan kok dikasih obat cacing? Kan enggak benar gitu loh. Akhirnya saya ngomong sama dia, izinkan saya membuat ya. Saya masukkan informasinya obat cacing tadi, ya obat cacingnya bukan sembarang obat cacing ya, khusus ya. Nanti Bapak Ibu kalau tahu pengen tahu bocorannya masuk di grup Telegram grup yang itu Fight COVID ya. Saya kasih itu, saya buatkan Bapak Ibu, saya buatkan, saya kasih ke mereka, terus dibagi Bapak Ibu ke panti-panti jompo, karena di panti jompo itu katanya waktu itu ya sebelum kejadian saya. Kenapa dia yakin obat itu menyembuhkan? Karena di panti jompo, dia punya panti jompo di sana, di Malang ya, di Sengkaling sana ya, di Dahu, ya, punya panti jompo. Adik saya yang buat ya, untuk melayani orang-orang tadi. Itu ada 7 atau 8 orang yang dikasih obat cacing itu sembuh. 100%. Terus pegawai yang sakit sembuh, dikasih obat cacing itu. Terus saya mikir, daripada kayak gitu repot, kenapa nggak tak buatkan stiker hologram aja yang isinya obat cacing tadi? Saya buatkan Bapak Ibu obat cacing tadi yang berlaku untuk 10 tahun. Iya benar, 10 tahun, bukan 2 bulan. Tak buatkan satu yang untuk lebih lama, ya 10 tahun. Saya buatkan, dibagikan Bapak Ibu.
Gak banyak sih waktu itu, saya buat cuma berapa puluh gitu ya. Mungkin 100. Puluhnya 100 ya, 100 lebih lah ya. Dibagi-bagikan. Nah, di testimoni kemarin kalau Bapak Ibu dengar ya, itu dikasih ke romo, ke pastor-pastor teman-temannya aja dikasih. Pastor yang dikasih itu dites antigen negatif semua. Yang nggak dapat itu positif. Terus saya tantang, dia minta lagi sama saya. Aku minta lagi dong. Oke, saya buatkan Bapak Ibu. Saya kasih 1.400 stiker. Makanya stok saya habis. Unik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini rencana saya. Saya dulu pernah janji ya. Saya pernah, kalau Bapak Ibu rajin ya, baca status WhatsApp saya pernah menawarkan ke Bapak Ibu, mau saya kasih. Ya, siapa yang mau saya kasih, mau saya siapkan. Tapi saat ini saya lagi nggak punya stikernya, saya lagi nunggu ya. Nanti saya isi. Mulai hari Senin besok, semua yang terapi datang ke klinik Bekasi akan kita kasih stiker hologram. Karena kita juga nggak mau ketularan. Ya, ini ceritanya ya. Jadi cerita stiker hologram. Jadi jangan nanti sok pinter ya, sok ngambil kesimpulan sendiri. Stiker yang ada di tempatnya kita diambilin semua ya. Di Synbio, di mana diambil ditempelkan ke badan, ini antivirus enggak. Kalau Synbio ya untuk Synbio. ESO untuk ESO. Nanti Nutraker untuk Nutraker. Biostrat untuk Biostrat. Ya, D3 untuk D3. Semua punya fungsi sendiri-sendiri. Semua punya macamnya sendiri-sendiri. Walaupun bentuk stikernya sama. Iya, itu cuma kaset. Ya. Jadi tergantung kita mau mengisi program apa. Terus terang saya mau ngisi yang terakhir ini yang ya saya berdoa mudah-mudahan cukup efektif ya supaya kita terhindar dari si C itu tadi ya yang tidak jelas tadi itu. Saya akan buat ya, tapi saya belum punya bahan bakunya. Saya masih punya sisa beberapa yang mau saya bagikan nanti mulai hari Senin kepada semua pasien yang datang ke klinik Bekasi. Ya. Bukan saya pilih kasih sama Bapak Ibu, enggak, karena kami harus proteksi diri kami sendiri yang ada di klinik, ya, karena pasien datang otomatis kita punya resiko lebih tinggi ketularan. Jadi intisarinya, imprint adalah untuk tindakan imprint. Imprint itu memindahkan, menambahkan frekuensi ke dalam sesuatu. Ya, sesuatunya itu produk, sesuatunya itu stiker. Ya, apapun bisa. Ya, termasuk kalau Bapak Ibu lihat di tempat kami yang terapi itu kita pakai botol-botol kecil, itulah imprint. Ya, air yang diisi dengan frekuensi tertentu. Ya, jadi kadang di terapi merkuri itu bukan merkuri, itu air yang frekuensinya merkuri. Telur itu air yang frekuensinya telur. Ya, kalau terapi Bicom ya kita pakai imprint, teknologi imprint. Teknologi yang sama kita lakukan untuk terapi jarak jauh, ya kita kirim ke tubuh manusia. Kok gitu dok? Tubuh manusia itu 70-80% air, darah itu cairan, jadi kita bisa imprint. Ya. Tanpa cairan pun kita masih bisa imprint. Ya, itu ceritanya imprint. Sekarang gunanya imprint dok, untuk memperkuat produk. Kita lihat trennya, ya kita lihat trennya. Jadi gini loh Bapak Ibu juga masih salah. Ya, jadi saya ngomongnya salah ya, biar kita tahu kalau kita salah gitu loh. Pengertiannya salah ya. Dok, kalau pakai biasa 6, berarti kalau pakai imprint pakai bajunya 4. Belum tentu, Bapak Ibu. Justru di imprint itu karena saya nggak mau ngasih banaknya Bapak Ibu 12. Jadi kebutuhan itu bukan karena itu. Kadang-kadang di imprint itu karena apa? Karena kebutuhannya itu sudah di atas yang menurut saya nggak masuk akal. Coba Bapak Ibu lihat di laporan-laporan terakhir. Kebutuhan anak-anak kita tuh Synbio-nya udah 8 loh Bapak Ibu. Itu yang imprint loh. Kalau nggak di imprint butuhnya berapa coba? Bisa 16. Nah itu kan kantong kita bisa kantong, bisa lobang ya, bisa bocor kemana-mana. Ini kan maraton, makanya kita buatkan yang imprint. Nah kalau yang kebutuhannya kecil-kecil dok, nah itu yang kita cegah supaya nggak meningkat. Ada aja nanti yang dari 2 berubah jadi 1, yang 4 berubah jadi 2, jadi 3 bisa. Tapi yang terutama sebenarnya imprint itu untuk mengurangi biaya kita. Supaya pemakaian suplemen kita lebih sedikit. Tapi harus diingat Bapak Ibu, bukan berarti kalau dikasih imprint nanti jumlahnya harus lebih kecil, enggak. Mungkin kebutuhannya meningkat. Kenapa meningkat? Anakmu tambah besar, anakmu tambah tinggi, anakmu tambah berat, kebutuhan suplemennya meningkat. Nah inilah salah satu upaya yang kita lakukan supaya ada penghematan biaya. Oke ya, sudah dijelaskan ya. Oke. Terus yang berikutnya, cara kerja masing-masing suplemen ada di Telegram, Autis Biomedis, oke. Dan video-video yang tersebar di FB, grup, dan YouTube Mata Hati.
Nanti saya akan buatkan video khusus untuk suplemen. Tapi yang saya ingat, pasti ingat ya, itu ada di brain alergi, brain inflamasi. Ya, yang part 2 itu ada dijelaskan lengkap tentang kerjanya semua suplemen. Ya, kecuali D3 Super, karena kalau nggak salah D3 Super belum ada. Ya. Dosis sebaiknya dikonsultasikan. Ya. Kemudian selalu siapkan stok minimal 1 bulan, ya 1 bulan ke depan. Ya kayak kemarin nih banyak yang ya kita sendiri juga kekurangan stok ya. Waktu kita order kita nggak dikirimin ya. Tahun lalu kita order Sinbio nggak dikirim ya karena mereka tutup sales ya. Baru dikirim tanggal 5 sampai di tanggal 5, tanggal 6 dikirim. Baru nyampe Surabayanya kapan? Terus kita masuk harus imprint 500 box tadi butuh waktu. Habis imprint suplemennya kita harus imprint imprint stiker hologramnya. Kemudian saya nempelin, ngepakin lagi. Nah, kapan mau dikasih ke Bapak Ibu? Kan butuh waktu ya. Nah, ini. Terus Bapak Ibu ngomel, cuma dinaikkan 10.000 aja ngomel. Ya ampun ya Tuhan. Tak suruh beli di Singapura nanti kalau aku udah, Dok, nggak boleh marah. Ya, kalau aku udah jengkel, tak suruh beli di Singapura. Biasa sana di Singapura, 1 biji cuma $10. $10 ya. Oke ya, itu ceritanya suplemen. Oke. Sekarang waktunya nanya suplemen. Nah, yuk silakan nanya suplemen. Oke. Sebentar. Aku cek dulu. Oh ini sampai Glenn ya. Tadi Glenn udah pamit ya. Samarinda jauh dok. Nggak ngaruh kok ya. Kalau terapi jarak jauh itu nggak ngaruh ya. Nggak ada beda jarak, kerjakan aja. Suplemen digerus bisa ya. Karena frekuensinya juga nggak bakal hilang ya. Pakai aja ya, nggak apa-apa. Itu Bu Francisca. Ini Vivo. Dok, kalau kita datang bisa langsung ketemu dan langsung keluar ya? Iya. Ya. Jadi kalau ketemu sama saya itu biasanya sambil sekalian tes Asira. Kalau nggak tes Asira, percuma lah. Kamu nggak ada hasil tesnya, ngapain diskusi sama saya? Ya. Tapi kalau seandainya tes Asiranya sudah dok di Surabaya itu saya kepingin ketemu dokter, ya boleh. Ya silakan datang. Yang penting sudah melakukan tes Asira supaya kita diskusinya itu nggak diawang-awang gitu loh ya. Tetap saya layani kok. Dok, apakah ada biaya konsultasi? Enggak, gratis. Ya, walaupun kamu tesnya di Surabaya, yang penting kamu bawa hasil, kamu janjian ketemu saya tetap gratis. Ya. Ya, itu tadi aku ngomong dokternya gila, ya enggak gila, dokternya aneh. Ya. Ini Bu Eva, ya. Enggak ada di Kalimantan Tengah, saya di Palangkaraya Mom. Ya, ini cuma informasi ya. Oke. Nih, kayak Alma kemarin habis minum obat cacing tahap 2 aktif banget. Nah, makanya kalau kita punya darahnya kan bisa kita terapi Bikom ya untuk mengurangi aktifnya. Nah, ini loh Bapak Ibu, jangan berpikiran negatif lah sama kita ini. Kita ini orang baik, sumpah orang baik. Cuman memang ngomongnya kayak gini kelihatan kayak orang jahat. Enggak lah, memang tetap orang baik. Ya. Kita tuh niatnya baik, benar-benar baik ya. Kita mau nolong orang ya. Ya caranya kayak gitu, mungkin caranya kita aja bersosialisasinya kurang baik ya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu latar belakang saya, Bapak Ibu bisa memaklumi. Ya. Oke, cara gimana Bu Eva? Ya ini sudahlah, nanti biar dihandle Bu Eva ya, Bu Eva ya. Oke, nanti biar admin yang beresin. Nah, ini Yayo. Ya. Oke, dok selama ini kan Yayo minum obat cacing yang DMR. Ya, DMR itulah salah satu yang diimprint. Ya, jadi herbal diimprint. Tapi we have a problem. Karena barang itu lagi didaftarkan di POM, kita sudah nggak punya stok. Ya, nggak punya stok dan itu sangat efektif, bener ya Mama Yayo ya. Banyak yang setelah kita kasih DMR, disbiosisnya teratasi, anak-anak banyak yang ngomong. Ya, sekarang kita nggak punya. Stoknya saya sudah habis terakhir November. Aduh ya, saya juga nggak punya stok Ibu. Nah apa-apa, langsung aja diminum obat cacingnya ya. Kita juga minta maaf, DMR belum tersedia saat ini. Kalau saya nanya perusahaannya sedang menunggu ya dari POM. Ya, belum keluar nomornya. Ini Bu Alis ngomong, ya memang seru dok di grup suplemen ya. Untung tak jelasin ya, jadi nggak salah paham ya. Cara menyimpan isu yang benar bagaimana? Udah simpan aja, diusahakan di tempat yang tidak terpapar radiasi. Ya. Yang tidak terpapar radiasi. Misalnya apa dok? Jangan disimpan di kulkas. Kulkas kan radiasi. Jangan disimpan di depannya wifi ya, jangan ya. Dok kalau di tempat tidur biarin lah pura-pura enggak tahu taruh situ ya. Tuhan tahu kalau niat kita baik. Dalam lemari boleh dok, boleh ya. Enggak ada masalah. Yang saya harus ingatkan satu ya. Kalau barang yang menyimpan frekuensi itu, dia sudah punya sifat untuk menyimpan. Kalau seandainya kamu sahabat lah ya ngomong kok kasar ya, ini lah masih ada sisa-sisanya ya. Kalau seandainya sahabat menyimpan ESO itu di tempat obat,
dia akan menyerap semua informasi obat. Jadi nggak lama dipakai, kok baunya bau obat ya dok, itu berarti informasinya sudah rusak. Ya, itu ceritanya. Kalau diradiasi tidak terlalu kelihatan rusaknya ya, karena nggak mengeluarkan bau. Itu salah satu contoh. Makasih dok, Rashid dapat vitamin A. Ya, sama-sama. Saya usahakan saya akan bagi-bagikan lagi, terutama bagi yang belum. Dan omong-omong, vitamin A itu saya isi dengan antivirus. Kalau udah ngomong antivirus, tahu ya maksudnya antivirus yang mana ya. Kalau bisa jangan terlalu banyak kita omongin, karena nanti jadi isu ya, di grup lain jadi isu. Akhirnya saya ditangkap pemerintah, macam-macam, urusannya panjang ya. Jadi niat saya memang saya kasih antivirus. Ya. Nanti doakan, mudah-mudahan saya dapat lagi, ya, dapat suplai barang lagi, saya bisa bagian ke Bapak Ibu. Ya. Oke, dokter kenapa seperti tiganya polos ya dok, nggak ada labelnya? Ya karena itu belinya botolan besar Bu. Kalau dari luar negeri dapatnya botolan besar, itu isinya satu botol tuh entah berapa ribu, saya nggak tahu. Kemudian kita botolin kecil-kecil Bu, kita bagi-bagi kecil-kecil. Ya karena kebutuhan kita nggak sebanyak itu. Aku lupa ya, dapatnya berapa banyak itu dipindah botol kecil-kecil. Ya. Jujur tuh repot-repoti kita kok Bu. Ya. Karena yang mindahin harus steril, harus apa ya. Aduh, repot kita. Ya. Tapi ya minta maaf ya, niatnya kita mau bantu. Ya. Ini Pak Amir tadi ya. 5 tahun 1 bulan. Kalau 5 tahun 1 bulan kita coba pertama itu dosisnya 1 kali sehari. Ya. Kemudian nanti pelan-pelan dinaikkan. Ya. Pak Adi Masto pamit ya, karena kerja. Aduh, terima kasih Pak, Bapak juga mau hadir. Ini orang Tenggarong. Ya. Saya sudah kenal baik ya, balik ketemu, dia datang ketemu saya ya. Ini dokter, ya, dokter Adi Masto. Baik sekali orangnya. Ini nama handphonenya Oppo ya. Frekuensi dan semuanya bertahan berapa lama dok? 2 bulan ya. Frekuensi itu kita set waktu kita isi itu untuk bertahan selama 2 bulan. Ya. Kalau Bicom chip, ada yang pakai Bicom chip itu cuma 2 minggu. Ya, karena lebih dari 2 minggu nanti iritasi dari nikel, dari chipnya. Ya. Dari stainless atau nikel ya, aku lupa ya. Mungkin di stainless atau nikelnya. Ya. Ini Wah gak sabar nunggu enzim imprint. Ya, karena AIS tidak diet. BTW AIS bulan depan umur 5 tahun, D3 supernya nambah jadi 2 apa tetap 1? Ya kalau nambah, kalau 1 udah dilihat kemajuan itu jadikan 2 aja, enggak apa-apa ya. Oh memang kebutuhannya banyak, ya enggak apa-apa. Ini imprint rencana tanggal 18, suplemennya sudah kita imprint, tinggal nunggu stiker. Ya, ini kita lagi nguber-nguber stikernya, dijanjikan dikirim, sampai sekarang nggak dikirim ya, mungkin liburan ya. Terus kita tadi sudah koordinasi sama beberapa orang tua ya. Nggak apa-apa dok, walaupun stiker hologramnya lain tetap dipakai aja nggak apa-apa. Yang penting efektivitasnya sama. Oke lah. Jadi ini bukan barang palsu, bukan lah ya. Yang bisa membuat teknologi itu kan cuma kita kok, orang lain nggak bisa membuat. Ya yang bisa membuat cuma kita ya. Kadang-kadang aku mikir ya, kalau kepingin kaya dijual aja ya antivirusnya dia. Enggak lah ya, jahat ya.